Baiklah, selamat siang ya. Kemarin itu kan sebetulnya sidang kedua ya. Sidang kedua masih pemeriksaan administrasi, jadi masih tertutup gitu. Tapi hanya ada perubahan minor lah, yaitu di surat kuasa. Surat kuasa ada sedikit perbaikan. Ya biasanya juga itu kadang-kadang karena masalah selera gitu ya. Bukan suatu kesalahan tapi masalah selera biasanya. Itu hanya itu aja, yang lainnya nggak ada ya. Jadi mudah-mudahan berikutnya sudah bisa pembuktian sih, sebetulnya kita harapkannya begitu. Terus apa lagi langkah selanjutnya setelah ini, Pak? Langkah selanjutnya ya kita masih setelah ini kan kalau yang saya tahu itu kan pembuktian. Nanti Kemlu akan menjawab juga itu di situ ya. Jadi tapi itu kan kalau nggak salah ikot ya. Setelah pembuktian itu nanti ada ikot gitu. Jadi kita belum tahu ya. Tapi kita di sidang pertama itu sudah mendapat gambaran yang cukup jelas juga sih. Terus bagaimana sikap Kemenlu terhadap pengaduan yang Bapak dan teman-teman lakukan? Kementerian Luar Negeri itu kan rumah kita dulu ya, rumah kita dulu, dan teman-teman tim hukum itu adalah yang sekarang menempati rumah di sana gitu. Jadi ibarat kakak adik lah kami dengan mereka itu. Dan para pejabat Kemlu sekarang, terutama yang senior-seniornya, itu mereka juga adalah korban kebijakan masa lalu. Jadi mereka juga sebetulnya punya hak atas gaji yang kami tuntut gitu. Jadi kalau mendengar pernyataan ini, saya mendengar dari pernyataan tim hukumnya sendiri ya, sebetulnya mereka juga senang kalau tuntutan pelap itu dipenuhi gitu, karena mereka juga menyadari bahwa mereka korban dan mereka juga punya hak gitu. Itu pernyataan mereka di sini. Tapi tetap mereka memerlukan suatu ketetapan hukum. Tidak bisa mereka membayarkan begitu saja gitu ya, karena itu menyangkut uang negara, uang yang disimpan di negara, dan uang yang cukup besar gitu, karena menyangkut hak orang banyak. Tetapi itu tadi, walaupun mereka senang kalau tuntutan kita dipenuhi, tapi mereka memerlukan satu ketetapan hukum dari pengadilan yang inkrah gitu. Itu jadi mereka sebetulnya senang juga kami pelap ke PT UN itu mempermudah mereka, sebab apapun keputusan PT nanti mereka akan ikuti. Oke, sikap Kemenlu udah sangat baik ya, Pak? Ya, karena itu suasana kebatinan mereka ya, karena mereka juga menyadari itu, mereka ya pertama bahwa kebijakan gaji dan penahanan gaji itu memang suatu kelalaian ya. Yang kedua, ya mereka juga ada haknya di situ. Terus apa harapan Bapak untuk kedepannya? Harapan kami sih ya tentu sesuai tuntutan ya, karena ini kan kalau menurut perhitungan Kementerian Luar Negeri itu yang berhak itu lebih dari 4.500 orang. Jadi menyangkut kepentingan orang banyak gitu. Jadi harapan kami ya majelis hakim menanggapi secara positif ya, dan karena secara substansi tuntutan mestinya tidak ada masalah gitu ya. Tapi saya tidak tahu dari segi prosedural ya, nanti hakim yang akan menilai begitulah. Tentu jadi walaupun begitu kami berharap tuntutan kita akan dipenuhi. Saya kira kepada teman-teman anggota pelap untuk bersabar ya, karena dan di PT UN ini kan bermain dengan waktu ya, jadi tidak seperti kalau kita kali ke perdata itu akan bisa bertahun-tahun ya. Kalau PT UN itu kan terjadwal dengan pasti, jadi kapan kita akan selesai itu kita sudah punya gambaran yang jelas. Dan pada teman-teman yang
apa namanya, yang selama ini ikut mendukung tetaplah mendukung, sehingga dan jangan melakukan langkah-langkah yang kontraproduktif, udah gitu aja.